Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita setelah UTS, yaitu dengan topik link data structure, yaitu struktur data berantai. Untuk subtopiknya yang akan kita pelajari, yang pertama adalah linked list. Kita akan melihat apa itu linked list. Kemudian yang kedua, perbedaan array dan linked list. Yang ketiga, bagaimana cara membuat sebuah linked list. Dan yang keempat, bagaimana membuat sebuah operasi untuk insert dan delete pada linked list. Dan yang terakhir kita lihat jenis linked list, ada 3 jenis. Yang pertama single linked list, yang kedua double linked list, dan ketiga circular linked list. Oke, apa itu linked list? Linked list adalah struktur data yang ukuran banyak elemennya dapat berubah selama waktu eksekusi. Nah, di bawah ini kita dapat melihat sebuah ilustrasi dari struktur data linked list yang dimulai dari star. Star ini merupakan kelas, ya, suatu kelas yang biasanya diberi nama node, ya. Kelas ini memiliki dua atribut, yaitu atribut data dan next. Ada 2 kolom yang mewakili di sini. Kolom pertama adalah atribut data dengan tipe datanya adalah int, dan yang kedua adalah atribut pointer next, ya, dengan tipe datanya adalah node yang atau node sama seperti kelas star ini. Nah, variabel next yang dengan tipe datanya sama seperti star ini, berarti dia seperti rekursif, ya. Dia memanggil dirinya sendiri di sini, di mana sesuai dengan pernyataan di sini bahwa elemen berikutnya dihubungkan dengan pointer atau reference. Nah, di sini elemen berikut dari A itu adalah B, maka B ini itu dihubungkan dengan sebuah pointer yang ada di A. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel next pada elemen star ini akan berisi elemen B, yang elemen yang kedua ini. Begitu juga dengan elemen kedua ini akan berisi variabel next-nya atau pointernya ini akan berisi elemen ketiga, yaitu dengan datanya C, ya. Kemudian C ini memiliki variabel next yang tidak didefinisikan atau tidak di-instance, belum ada isinya, sesuai dengan pernyataan di sini bahwa elemen terakhir memiliki nilai 0. Maka kita lihat di sini elemen terakhirnya adalah elemen yang keempat yang akan diacu dari next-nya elemen ketiga, sehingga elemen keempat ini adalah 0 atau elemen ketiga next-nya adalah 0. Oke, selanjutnya perbedaan array dan linked list. Jadi array dan linked list ini sama-sama struktur data, ya. Di sini perbedaan ini tidak menjadikan struktur data tertentu lebih baik daripada struktur data lain sehingga harus ditinggalkan, namun lebih pada ketepatan penggunaan suatu struktur data. Nah, di sini array itu dia sederhana, ya, dan juga lebih cepat, namun harus menentukan ukuran pada saat deklarasi dan tidak fleksibel. Jadi seandainya kita merancang sebuah algoritma yang membutuhkan struktur data yang tidak perlu ditambah elemennya, dikurang elemennya, kita cukup menggunakan array. Nah, sedangkan linked list itu adalah
kebalikan dari array ya, di mana penggunaan ruang memori yang fleksibel yang bisa elemennya bisa ditambah dan dikurang, dan menyertakan pointer yang mereferensi ke item berikutnya. Artinya di sini bedanya dengan array juga kalau di array itu kalau kita ingin mengakses array, kita bisa mengaksesnya dengan indeks dari array tersebut. Nah, berbeda dengan linked list, kita mengakses linked list itu berdasarkan dengan pointernya. Misalnya kita mengakses elemen pertama, sehingga ketika kita di elemen pertama, kita dapat mengakses elemen kedua dengan mengunjungi pointer atau next-nya dari elemen pertama. Oke, berikutnya adalah constructing linked list, yaitu membangun sebuah linked list dengan pemrograman yang mana kita menggunakan program Java. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu elemen linked list itu dapat dibuat dengan sebuah kelas. Nah, di sini kita lihat kelas yang mewakili elemen dari linked list, yaitu kelas node ya, di mana tadi sudah kita jelaskan juga bahwa memiliki dua atribut, yaitu ada atribut data dan atribut next. Data ini merupakan atribut yang menyimpan menyimpan nilai dari elemen, kemudian next dengan variabel next ini dengan tipe data node atau tipe data yang sama dengan kelas dirinya sendiri, rekursif ya dia ini, itu akan menyimpan elemen yang berikutnya atau misalnya ada elemen pertama maka next-nya ini akan menyimpan elemen kedua seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, juga di sini untuk memasukkan nilai data ini kita cukup untuk sekarang kita gunakan konstruktor ya, konstruktor dari node ini dengan parameter int data, di mana parameter ini akan di-assignment ke nilai data di variabel data ini. Nah, yang gambar di samping ini adalah ilustrasinya ya, ilustrasi sebuah kelas node dengan variabel data dan next. Dengan data di sini dicontohkan adalah 22 dan next di sini masih kosong ya, masih 0 karena tidak ada elemen kedua. Oke, langsung saja kita praktekkan ya di NetBeans. Praktekkan di NetBeans. Di sini saya sudah bikin project baru. Selanjutnya kita bikin kelas node ya, seperti pada slide. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka saya skip hingga sampai kodenya selesai sesuai dengan slide. Oke, berikut kode dari node sesuai dengan slide tadi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah memasukkan nilai. Di sini kita lihat node start, artinya kita mengawali linked list kita dengan elemen pertama dengan nama variabelnya start dan diisi dengan data int yaitu 22. Kemudian start next atau next-nya variabel dari start itu kita isi dengan 33. Oke, kita coba. Nah, untuk mencoba kita perlu membuat sebuah metode main untuk menjalankan ini public static void main string rgs. Pertama kita bikin node start ya, dengan kita awali instan dengan nilai 22.
Artinya apa? Di sini ada elemen ya, variabel dari node ini star dengan nilai data ini adalah 22. Kemudian selanjutnya kita isi dari star next-nya ini. Maka kita panggil star ya. Sini next ya. Variabel next-nya kita instant new node dengan nilai datanya 33. Nah, sampai di sini dulu kita lihat slide ini. Nah, maksudnya di baris pertama ini, node star ini adalah kita membuat node baru dengan nama star ya. Star ini memiliki nilai awal 22 ya. Dan next-nya masih 0 ya, tidak berisi, masih titik 0 ini. Kemudian yang baris kedua ini, star next, baru kita isi variabel next dari star ini dengan instan dari node dengan data 33 seperti ini. Jadi next dari elemen star ini akan mereference ke elemen baru dengan tipe data int-nya berisi nilai 33 dan next-nya masih kosong. Berikutnya, karena star next adalah juga node ini, juga node ya, node, maka dia memiliki next, maka star next juga memiliki next. Jangan bingung ya. Di sini star next itu sudah jadi suatu node yang 33 di sini. Nah, next dari 33 ini adalah star next next. Nah, kita panggil dengan kita reference ke node baru ya dengan nilai datanya 44. Sehingga dia menjadi seperti ini, berikutnya juga sama next next sampai 66. Kita contohkan ya. Jadi star next ini adalah suatu node juga, maka dia memiliki next-nya berikut, maka next next gitu ya. Dengan kita instant node 44. Kemudian star next next, karena dia juga node, next-nya dia memiliki next. Yang untuk berikutnya kita isi dengan node dengan data 55. Maka star next 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 dan next lagi ya. Node 66. Nah, ini masih bisa ditambah lagi sampai tak terhingga ya. Sampai kapasitas memori RAM Anda masih cukup, maka masih bisa dipanggil masih bisa ditambahkan elemen next-nya ini. Nah, sekarang dia hingga next ke ini ya, ke 5, maka dia akan terbentuk suatu linked list seperti ini. Nah, masalahnya kalau kita memanggilnya seperti ini, maka bagaimana dengan elemen ke-50? Pasti akan next ini akan sangat banyak ya. Sangat panjang, sangat banyak, sehingga ini tidak efektif. Seperti itu. Nah, kembali ke coding tadi. Nah, ini untuk melihat variabel yang ada di sini, kita perlu membuat suatu method untuk memprint nilai dari linked list ini. Namun sekarang untuk melihatnya kita bisa dengan cara lain, yaitu dengan melihat variabel yang sedang dieksekusi, yaitu dengan cara mendebug ya, mendebug. Debug ini itu sebenarnya adalah metode untuk menemukan suatu error di Java. Nah, sekarang kita tidak menggunakan untuk mencari suatu error, tapi kita ingin melihat variabel yang terdeklarasi dan terassignment atau terinisialisasi di dalam sebuah memori. Nah, cara mendebugnya itu misalnya kita ingin
mendebak, kode dari sini ya, dari atas hingga sampai kode 24 ini, maka kita cukup klik di sini, baris ke-26 ini, hingga dia muncul, simbol stop ya, line breakpoint ini. Nah, maksudnya ini adalah ketika kita mendebak program berjalan, dia akan mengeksekusi kode hingga sampai di sini. Maka dia akan berhenti di sini dan kita akan bisa melihat variabel-variabel yang sedang berjalan. Nah, langsung saja kita contohkan debug itu menunya di sini itu ada di sebelah, tombol start ini ya. Kita cukup klik debug ini. Nah, maka dia kodenya berjalan dan berhenti tepat di tanda simbol line breakpoint ini. Nah, sekarang kita bisa melihat variabel yang, sedang ada di memori ya. Nah, dengan cara kita klik di sini variabel sebelah output ini. Nah, di sini ada 3 ya, ada static, args, dan star. Nah, star ini adalah variabel yang kita deklarasikan. Nah, kita bisa klik, tanda plusnya di sini, melihat lebih. Nah, star ini dia karena dia node ya, kelas node, dia memiliki atribut data dan next. Data di sini sesuai dengan kita definisikan, dia berisi nilai int dengan nilai 22, tipenya di int dan value-nya 22, benar ya. Dan next-nya di sini dia berisi merujuk ke memori node lain. Nah, di mana kalau kita expand dia berisi 33, yang mana node yang 33 kita bikin ini. Nah, dari 33 ini dia juga memiliki variabel next yang mengacu ke node yang kita bikin 44 ini ya. Kita cek di sini, nah datanya juga 44. Begitu seterusnya juga next-nya di sini mengacu ke 55 dan next-nya dari 55 ini ke 66. Dan yang terakhir next-nya adalah 0 karena tidak ada elemen yang ke-6. Nah, kecuali kita tambah lagi dengan next-nya sini kita tambah elemen lagi dengan misalnya new node 77 seperti itu. Paham ya maksud saya? Nah, jika ada pertanyaan masih bingung silakan bertanya nanti ya, karena ini level abstraksinya itu cukup tinggi. Jadi ini harus dipahami pelan-pelan. Oke, kita lanjut di slide. Nah, ini tadi bagaimana dengan elemen ke-50, tentu ini next-nya akan panjang. Maka berikutnya kita menggunakan sebuah reference atau pointer. Nah, seperti kode berikut ini. Nah, di sini kita lihat start sama tadi ya. Start di awal kita bikin node start dengan instance-nya node dengan nilai parameternya 22. Itu di start sini. Nah, kita bikin satu lagi node P. P ini singkatan dari pointer ya. Node P dengan itu adalah sama dengan start, sehingga jadinya seperti ini. P juga mengacu ke node yang berisi 22 dan next-nya. Start juga sama mengacu ke sini. Jadi dengan dua buah nama variabel start dan P berisi nilai yang mengacu ke tempat memori elemen yang sama, dua-dua. Nah, sehingga pen next dan start next itu sebenarnya sama. Nah, pen next ini kita isi dengan new node 33 ya. Kita panggil instant lagi 33 sehingga dia next dari start ini dan P start ini, P next ini itu adalah merujuk ke elemen dengan isi datanya 33. Nah, kode berikutnya P sama dengan P next. Ini membuat mengassignment P baru agar pindah. P ini tidak lagi start, tapi dia pindah ke P next ini adalah P. Sehingga dia jadinya seperti ini. Tadinya P ini mereference ke 22, sekarang P ini mereference ke 33. Paham ya maksudnya?
tadi dia P ini mereference ke 22 sama dengan star. Sekarang karena, ada pen next yang elemen kedua 33, maka kode yang ini P sama dengan pen next adalah merujuk ke elemen kedua ini lagi. Nah, karena P ini sudah ke elemen kedua, maka berikutnya, pen next berikutnya, itu kita masukkan elemen baru dengan data 44, itu pen next ini adalah pen next yang elemen kedua, bukan lagi pen next yang pertama. Sehingga dia akan, merujuk ke, eee, sehingga 44 ini adalah merupakan reference dari ini, elemen next kedua. Oke, paham ya? Nah, begitupun dengan 55 dan 66. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan ya ke NetBeans. Ini yang cara pertama ini kita tidak gunakan lagi, kita kita hapus ya, kita jadikan komen saja. Oh, tunggu dulu, ini tadi masih debug ya, kita stop dulu. Oke, ini kita stop, nah kita hilangkan dengan klik sekali. Oke, ini kita jadikan komentar ya, kita klik simbol komen ini. Nah, node star itu masih sama ya, sama dengan new node dengan nilai datanya 22. Kemudian kita bikin satu variabel node lagi, P, yaitu singkatan dari pointer ya sebenarnya. New node, bukan new node, tapi dia akan mereference ke star yang berisi node 22 ini. Jadi P adalah star juga. Nah, sehingga P maksudnya P next sama dengan P next itu juga star next sebenarnya. Star next ini ya, star next ya juga P next gitu. P next kita isi dengan elemen baru, itu node dengan datanya 33. Nah, sekarang P yang ini kita pindahkan jadikan P next. Dia bukan lagi star, tapi dia P next-nya ini yang punya elemen data 33, paham ya? Saya tidak perlu mengulang lagi, sehingga P sama dengan P next. Nah, kita panggil lagi sama seperti ini ya. Kita copy, kita ganti nilainya 44. Kemudian sama, kita copy saja ya. Yang ini copy. Itu ini 55. Berikutnya 66. Nah, ini kode seperti ini, menggunakan ini lebih masuk akal untuk kita bikin dia sebanyak 50 kali elemen. Ini bisa kita bikin dengan perulangan for, karena dia sudah berpola ya. Sudah punya pointer seperti ini. Nah, pointer inilah yang kita jadikan nanti untuk perulangan nanti, untuk apa istilahnya, untuk mengunjungi setiap dari elemen linked list. Nah, sekarang kita jika ingin melihat variabelnya masih seperti tadi, kita stop di sini ya, di baris ini. Kita debug, klik debug. Nah, kita lihat variabelnya. Nah, sekarang dia ada dua ya, ada star dan P. Nah, star sini adalah P ini pasti dia merujuk ke yang terakhir ya, atau yang ke-55 ini. Nah, 660. P ini dia sekarang posisinya adalah P next ke P next-nya 55 ini. Sehingga P data adalah 55. Sedangkan star ini sudah penuh ya. Dia data awalnya 22, kemudian next-nya itu 33, next-nya lagi 44, next-nya lagi 55, tentu yang terakhir next-nya lagi adalah 66. Oke. Nah, P-nya ini karena dia
sifatnya dia sementara ya, dia istilahnya pindah-pindah ya. Jadi sekarang dia posisinya adalah P merujuk ke memori ke 103, yaitu 103 di sini, di next-nya yang itu datanya yang 55 ini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan nanti silakan ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya. Nah, sehingga sekarang kita bisa insert data dari linked list ini dengan menggunakan perulangan ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan ya di NetBeans. Nah, ini kita gunakan perulangan ya untuk menginsert ini, sehingga ini kita beri komen ya, sehingga tidak dieksekusi. Not star dan P star, maka sini kita gunakan perulangan untuk menginsert. Misalnya int i sama dengan 0, kita ingin menginsert sebanyak 5 ya, sampai 5 elemen ke i plus plus. Oke. Sehingga P next sama dengan new node. Nah, new node sini misalnya ini 22 ya, kita masukkan 33. Nah, 33 ini kelipatan 11 sebenarnya ya. Berarti kita tambah 11 dikali i. Nah, ini untuk yang pertama ini jika i-nya 0, maka dia tetap 33 ya, karena 33 ditambah 11 kali i. Itu yang didulukan adalah 11 kali i. 11 kali 0 adalah 0, 33 tambah 0 adalah 33. Nah, untuk berikutnya 33 ditambah 11 kali 1 berarti 44. Berikutnya lagi 55, 66 dan seterusnya. Oke, nah sekarang P next sama new node elemen baru yaitu dengan elemen 33, kemudian P sekarang adalah P next. Nah, oke. Nah, ini juga bisa dipersingkat ya. Hasilnya kalau P next ini kita pindahkan P-nya ke atas saja. Sehingga langsung saja P sama dengan P next. Nah, sehingga P next sama dengan new node ini. Kita coba jalankan dengan kita break lagi ya di sini, break. Terus kita debug. Nah, kita lihat variabelnya apakah berisi itu data yang sesuai kita inginkan. Start, datanya mulai dari 22, next-nya 33, kemudian yang 33 next-nya 44, benar ya. Next-nya 55, next-nya 66, dan next-nya 77. Nah, ini sampai 77 karena dia sampai 5 kali ya. Oke, ini bisa sampai kita bikin lebih dari 5 ya, 50, 100, 1000, sehingga lebih mudah gitu ya daripada yang menggunakan sistem yang pertama tadi di awal tadi. Oke, saya rasa cukup untuk menggunakan for ini. Nah, sekarang ini penjelasannya ya di ilustrasinya di samping sini. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya. Sekarang kita ingin mencetak ya. Kita tidak lagi menggunakan debug, tapi kita cetak seperti kita mencetak sebuah array. Nah, cara mencetaknya yaitu kita juga bisa menggunakan for ya, sama seperti array, kita mencetak array for. Nah, namun bedanya sekarang kita menggunakan
memanfaatkan pointer ya dari node P untuk mengunjungi satu persatu elemen dari linked list. Caranya gimana? Seperti ini. Jadi ini node P ya, di mana P ini adalah sama dengan star. Nah, P tidak sama dengan 0. Selama P tidak sama dengan 0, maka P sama dengan P next. Oke. Nah, sini error karena P sudah digunakan di sini ya. Jadi kita ganti P jadi key saja. Key. Kita ganti key karena P-nya sudah dipakai di sini. Oke. Nah, sekarang kita cetak system out print ln key data. Kita cetak data tiap-tiap elemen dari key. Nah, kita run ya. Nah, muncul cuma 22 ya, padahal ini datanya 77 tadi. Nah, ini ada yang salah di sini ya. P-nya ini seharusnya key. Oke, run file. Nah, sekarang kita bisa mengunjungi dan memprint satu persatu elemen dari linked list itu. Seperti yang kita inputkan di sini bahwa dimulai dari 22 hingga elemen 77. Nah, ini disebut cara traverse atau traverse dari linked list ya, mengunjungi tiap elemen dari linked list. Selanjutnya insert dan delete.